Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Hingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, baik sehat jasmani maupun rohani. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah kita, menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam hamba Allah, golongan hamba Allah yang Allah mencintai kita dan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita tercurahkan dengan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih dalam bab taubat. Masuk hadis yang ke-20. Hadisnya lumayan panjang, tapi nanti ada yang lebih panjang. Nanti ada hadis yang panjangnya itu sampai 2 lembar. Ini satu halaman saja belum penuh, tapi termasuk panjang. Biasanya yang beberapa kata. Tapi ini menceritakan hadisnya dari Abu Sa'id bin Ibn Malik bin Sinan Al-Khudri, sering disebut Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi kalau panjangnya itu dia berkunyah Abu Sa'id dan berkunyah bin Malik bin Sinan. Namanya Sa'dun. Kemudian lakopnya Al-Khudri, dari bangsa Khudri. Disebut Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang cerita, tapi yang bercerita Rasulullah. Ceritanya Rasulullah itu wahyu, ya. Mayan ibu anil hawa in huwa illa wahyu. Tidak mengucapkan sesuai dengan keinginan nafsunya, tapi yang diucapkan adalah wahyu. Bagaimana ceritanya begini? Karena biman kana qablaku rajulun. Ada suatu cerita orang sebelum kalian, Rasulullah. Biman kana qablaku rajulun. Ada seseorang zaman dulu sebelum kalian ada. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Orang itu membunuh orang lain jumlahnya 99 jiwa. Ngeri ya. Nabi menceritakan zaman dulu ada seseorang yang membunuh bukan hanya 1-2 tapi 99 jiwa atau 100 kurang 1. 100 kurang 1 itu bukan lele, bukan ayam, ya, bukan semut, tapi manusia.
Fasa'ala an aqwami ahlil ardi. Maka kemudian seorang ini tanya kepada orang yang dianggap paling tahu di atas muka bumi ini, karena dia mau taubat. Jadi setelah melaksanakan itu, di sini tidak diceritakan membunuh 99 itu atau sehari atau setahun atau 10 tahun, tidak tahu, tidak dijelaskan. Tapi yang jelas dia bermaksiat besar, membunuh orang sampai 99, terus menyesal mau tobat, nyari orang yang paling tahu di muka bumi ini. Fadullah ala rohibin. Kemudian ada yang menunjukkan bahwa persilahkan datang kepada seorang rohib, atau kalau dalam bahasa kita rahib. Ya, rahib itu dalam bahasa Islam abid, orang yang ahli ibadah, orang yang rajin ke masjid, rajin sholat tahajud, rajin baca Al-Quran, rajin zikir. Pokoknya ibadahnya luar biasa, rahib itu atau rohib. Fatahu, maka kemudian si laki-laki ini, seorang ini mendatangi rohib itu fakola. Maka kemudian bercerita, tapi dia tidak mengatakan saya, bercerita innahu total, tidak menggunakan kata innani, tapi menggunakan kata innahu. Innahu total tis'atan wa tis'ina nafsan fahalahu min taubatin. Hai rohib, hai rahib, hai ahli ibadah, hai abid, ada seseorang, kalau seseorang itu dirinya, terus dia menggunakan kata innahu. Ada seseorang telah membunuh 99 jiwa. Kiranya tobatnya diterima tidak ya rohib? Ada orang membunuh 99 jiwa. Kalau mau bertobat diterima enggak? Maka si rohib itu menjawab lah. Kalau mati si Yesus ngerti kok sana berusaha kok dibunuh kabeh. Aneh-aneh disopot tobatnya. Allah gak terima tobat orang maksiat kayak kamu itu. Sulit. Mau diterima dari mana? Yang dibunuh banyaknya gak kabar-kabar. Satu aja itu sulit diterima. Apalagi 99. Apa kejadiannya? Ketika dia menjawab Pak, maka si laki-laki ini yang mau tobat dikatakan tidak diterima, si rohibnya sekalian dibunuh. Oh ya, sekalian buat sadis tenang ya. Bahkan malah bihi niatan. Maka menjadi sempurna membunuhnya bukan hanya 99 menjadi berapa? 100. Mau tambah 1 tidak 99 jadi 100. Itu masalah anak-anak yang tadi fadullah ala rajulin alim. Kemudian dia masih kebingungan nyari-nyari apakah ada kiranya orang yang menunjukkan aku bahwa tobatku diterima. Nyari terus. Maka ada yang ditunjukkan kepada ulamanya, rajulin alimin. Kalau tadi kan rohib itu abid ahli ibadah, tapi tidak ulama. Yang kedua ditunjukkan kepada orang alim, ulama, orang ahli ilmi. Maka dia juga menceritakan, tidak menggunakan kata innani tapi innahu. Wahai ulama, innahu wa ta'ala mi'atan nafsin fahalau min taubatin. Ada seseorang itu dirinya. Kalau dia mengatakan innani, mungkin ulamanya lebih bisa. Dia menggunakan innani. Ada seseorang yang telah membunuh sampai 100 jiwa. 100 ulama. Kiranya kalau tobat, apakah Allah masih menerima tobatnya? Si ulama itu bilang mana? Ya, jangankan hanya 100. Kamu membunuh satu negara pun kalau kamu tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitler itu mau tobat diterima gitu ya, diterima. Kalau mau tobat, Fir'aun kalau mau tobat diterima. Asalkan mau tobat gitu. Kemudian si alim itu mengatakan begini, bahkan yaqulu bainahu wa bainat taubat. Dia yang tanya.
Wa man yaqulu bainahu wa bainat taubah. Terus bagaimana caranya agar tobatnya saya diterima? Kok tobatnya diterima, caranya gimana? Maka kemudian si ulama ini menunjukkan jalan intolik ila ardin ada wa ada. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala wa'budillaha ma'ahu wa la tarji ila ardika fa innaha ardun su'in. Caranya kamu harus pindah dari tempat tinggalmu menuju kepada tempat tinggal yang baik, yang lebih baik. Karena tempat tinggalmu itu tempat tinggal yang jelek. Komunitasmu komunitas yang jelek, tetanggamu tetangga yang jelek. Maka kamu nggak mungkin bisa taubat kecuali kamu pindah menuju ke daerah tempat yang lebih baik, ke komunitas yang baik. Kamu akan jadi baik. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Maka sampai Imam Asy-Syafi'i membuat sebuah syair bahwa lingkungan itu akan mempengaruhi orang, ya. Di dalam Ta'limul Muta'allim, Imam Syafi'i mengatakan, "Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarrani yaqti." Setakon wong suwiji takono ing kancane krana kanca iku manut kancane. Jadi mau tanya orang itu baik atau tidak, itu tinggal temannya siapa, gitu ya. Temannya siapa, komunitasnya siapa, teman jagongnya, teman ngobrolnya, bahkan bisa jadi teman kerjanya, gitu. Misalnya rumah mbak sopok, gitu, dia bisa menentukan baik buruknya. Yang namanya temannya pencuri, misalnya dia nggak ikut pencuri, pasti ikut makan dari hasil pencurian itu, kan gitu. Paling enggak, aku tak kenal ya, jogok ini kan itu ya. Iya, temannya Ustadz Muhsin, misalnya nggak bisa hafal Quran banyak kayak Ustadz Muhsin, mesti sering dengar Al-Quran dibaca Ustadz Muhsin, kamu dengar kan gitu. Iya, pasti itu ya. Nah, makanya sampai ulama menggambarkan teman baik itu seperti teman penjual parfum. Kalau kamu nggak beli, mesti disemproti. Dari mesti wangi itu wangi kan? Berbulan kok bakal parfum. Iya. Teman yang jelek seperti berteman dengan pandai besi. Kalau nggak terbakar, paling nggak terkena sangit-sangitnya, gitu ya. Maka orang ini disuruh oleh orang alim tadi suruh mencari komunitas yang baik. Orang itu sering karena terpengaruh oleh temannya, terpengaruh oleh lingkungannya. Ada orang asalnya yang muslim tidak pernah sholat, rumahnya baru, ternyata rumahnya di daerah dekat masjid, masjidnya yang jamaahnya luar biasa, subuh sampai belakang gitu ya. Akhirnya awal-awal ditanya, kamu mau sholat di masjid mana? Lingkungan situ kalau nggak ke masjid, orang-orang mas, bagaimana saya dilihat orang-orang nggak enak. Awalnya begitu, tapi lama-lama menjadi terbiasa, menjadi nikmat gitu, menjadi panggilan hati, menjadi ikhlas. Semua pertamanya seperti itu. Tapi coba kalau dia bertempat di lingkungan yang tidak baik, pasti akan tertular sesuatu yang tidak baik. Nah, si laki-laki ini sampai dipesan benar sama alim, wadah tarji ila ardika. Kamu jangan kembali ke tempat tinggalmu, jangan. Kamu harus pergi meninggalkan tempat itu dan menuju ke tempat yang lebih baik. Wan tolako hatta ida nasobat torik atahul maut. Maka dia kemudian toko-toko pulang ambil barang yang perlu diambil berangkatlah menuju ke tempat komunitas yang baru, ke tempat pendidikan yang baru, ke tempat untuk menempa diri, untuk bisa dirinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sampai tengah jalan dijemput oleh kematian. Hanya dia mati. Setelah membunuh 100 orang, tanya kepada orang alim, bahwa tobatnya diterima, dia suruh pindah-pindah. Misalnya kampungnya dia sini yang jelek, menuju kampung sini jalan. Sampai tengah jalan mati. Dan nggak tahu di sini matinya mau dibunuh orang, atau matinya gimana? Jadi nggak tahu, pokoknya mati lah. Fakta somat bihi malaikatul rahmah wa malaikatul adab.
Setelah dia mati ternyata malaikat yang jaga surga dan malaikat yang jaga neraka dua-duanya datang. Jadi informasi dari Rasulullah loh. Kemudian malaikatnya itu bertengkar. Itu baru kali ini ada hadis menceritakan tentang malaikat bertengkar gitu. Yang malaikat jaga surga mau ambil orang ini dibawa ke surga. Yang malaikat jaga neraka mau ambil orang ini dibawa ke neraka gitu. Gimana ngobrolnya begini? Pakol malaikat rahmah. Malaikat rahmah yang jaga surga bilang, ja'ata iban mubilan di qalbihi Allah. Dia ini murni mau tobat, bukan hanya niat mau tobat, tapi sudah action, sudah nanya-nanya, dan sekarang sudah pergi dari kampung halamannya menuju kampung yang lebih baik. Dia akan bertobat. Maka ini bagian saya, harus saya bawa ke surga. Tapi malaikat azab bilang, innahu lam ya'mal khairan qattun. Bagaimana mau dibawa ke surga? Beramal sedikit saja kebaikan belum pernah. Belum pernah, dia baru mau baru mau tobat, sedikit saja belum pernah. Gimana ini? Oh, dia bertengkar. Maka malakun fi surati adamiyyin. Maka kemudian malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Bacaan bainahum ayat hakaman. Kemudian malaikat Jibril itu memberikan jalan tengah. Jalan tengah bagi malaikat yang bertengkar tadi. Makola isu ma bainal arbain fa ila ayatihima kana adna fawala. Enggak usah pakai gelut, enggak usah pakai bertengkar. Diukur aja dari rumahnya sampai tempat meninggal, terus dari tempat meninggal sampai tempat yang mau dituju itu jauhan mana? Ya, jauhan mana? Ya. Faqasu fawajaduhu adna ila tadi alati awalnya. Maka ketika diukur ternyata dia jalannya sudah lebih banyak daripada dalam menuju ke tempat yang lebih baik. Hanya misalnya ini 2 kilo, maka dia sudah berjalan 1 kilo lebih. Berarti menuju ke tempat baik itu sudah lebih dekat daripada kembali ke tempat tinggalnya. Fakobalbu malaikat rahmah dan dia dibawa ke surga. Padahal belum ngapain. Taubat itu kalau memang betul-betul niat dari hati, maka masya Allah akan menerima itu. Bahkan di dalam riwayat lain, ya, maka ilal qaryah as-salihah aqrabu bi shibrin fajila min ahliha. Jadi sini sampai ke sini itu lebihnya hanya 1 kilan. Hanya 1 kilan. Jadi dia separuh lebih 1 kilan. Masya Allah. Sudah dianggap sebagai orang yang baik. Ya aja namanya. Ada cerita di Semarang sini ya, di daerah salah satu perumahan. Itu ada orang keluarga pun non muslim sakit, tapi dia itu hidup sebelah kanan. Tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak tahu anaknya pada berjalan kota atau istrinya sudah meninggal. Ini ceritanya. Kemudian ada tetangganya itu muslim dan sudah pensiun, maka sudah tidak punya kerjaan. Maka kalau tetangganya sakit, itu ditunggu terus. Padahal bukan seagama, ditunggu terus. Dia paling keluar kalau mau makan, kalau mau pergi sholat sama, itu situ lagi. Sambil mengaji, bujumu orang anakmu orang mengucap syahadat kalau masuk Islam. Itu ya sulit. Lama gitu, nggak mau tahu bukan saya kalau coba teman-teman dulu nggak ada dulu. Udah, tak syahadat saja. Biar nanti kalau kamu mati, saya sudah ngurusmu, tidak mau ngurus kamu siapa. Ternyata dirayu akhirnya mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis mengucap itu mati. Masya Allah, dia belum beribadah sama sekali. Tapi insya Allah menurut janji Rasulullah, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir la ilaha illallah masuk surga. Beruntung, coba kenapa? Dia jadi beruntung karena temannya orang baik. Seburuk itu pun kalau dia temannya orang baik, insya Allah. Itu kalau kita temannya orang jelek, temannya orang ngakak-ngakak orang karuan, ini urusan enggak karuan.
Kadang-kadang kita pas ngobrol di situ sekian hari, pas matinya dari situ kan tahu bilang. Maka teman itu masya Allah luar biasa. Maka berteman dengan teman yang baik, insya Allah kita akan menjadi baik. Dalam riwayat lain berbunyi fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi antaba'adi wa ila hadhihi antaqarrabi. Dalam riwayat lain Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril agar itu ditarik dulu agar menjadi lebih jauh perjalanannya. Padahal sebetulnya jadi tengah-tengah saja ya. Fawajaduhu ila hadi aqrabu Jibril fa'budirolahu. Setelah cukur maka dia lebih jauh dikit sehingga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang karena niat benar-benar mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memutuskan rahmat Allah sebesar apapun dosanya. Ini di sini bukan pelajaran suruh membunuh. Jangan sampai salah tangkap ya. Kalau mati mateni wong 100, berarti aku tak mateni wong 5, nggak begitu gitu ya. Di sini menggambarkan dosa sebesar itu kalau kita mau bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa kita kalau kita mau bertobat, insya Allah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Maghfirah, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghaffar, pasti mengampuni dosa kita sebesar apapun dosa kita. Maka mari kita bertaubat kepada Allah. Mari kita berteman kepada orang-orang yang baik. Mari kita berkomunitas, mari kita berkumpul orang-orang yang baik agar kita dijaga kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insya Allah faedah hadisnya agak panjang, pertemuan berikutnya ya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.